Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita tetap bisa menjalankan aktivitas kita dalam pembelajaran kita, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 8 bab yang kedua untuk pertemuan yang pertama. Baiklah, untuk pertemuan pada kali ini, sebelum pelajaran Ibu mulai, marilah kita terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi berikutnya, kita akan mempelajari mengenai memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasarnya menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Tujuan pembelajarannya menjelaskan pengertian Undang-Undang Dasar 1945 serta hukum lainnya dalam sistem hukum nasional. Materi kita pada hari ini adalah menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini akan dijabarkan dalam materi kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, serta melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita tahu bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat hukum dasar bernegara dan cita-cita serta tujuan negara yang melandasi lahirnya hukum negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Dengan demikian, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah: pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pokok kaidah negara yang menentukan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Pancasila sebagai dasar dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia yang termuat pada alinea ketiga yang menyatakan tentang tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan itu. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai tertib hukum tertinggi negara Indonesia karena memuat Pancasila yang merupakan norma dasar yang menjadi dasar bagi penyusunan tertib hukum di Indonesia. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai tertib hukum tertinggi sehingga pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan-peraturan hukum di bawahnya harus
berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang kuat dan tetap karena memuat cita-cita hukum dan terkandung pokok-pokok kaidah negara yang fundamental sehingga tidak dapat dirubah, meskipun batang tubuhnya mengalami amandemen atau perubahan. Kesepakatan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, tidak mengubah dasar filosofi dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung state side atau cita negara sebagai hakikat negara yang paling dalam yang dapat memberikan bentuk pada negara dalam berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan negara, serta dasar negara yang harus tetap dipertahankan. Bagaimanakah hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan? Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR nomor Romawi 5 garing MPR garing 1973 menandaskan dengan tegas hubungan antara pembukaan dan proklamasi adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan oleh karena itu tidak dapat dirubah oleh siapapun juga termasuk MPR hasil pemilu. Proklamasi kemerdekaan pada hakikatnya adalah pencetus segala perasaan-perasaan yang sedalam-dalamnya yang terbenam dalam kalbu rakyat dan telah melukiskan pandangan hidup, tujuan hidup, falsafah hidup, dan rahasia hidup kita sebagai bangsa. Proklamasi kemerdekaan merupakan suatu proclamation of independence, sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Declaration of Independence. Jadi, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pernyataan kemerdekaan yang mengandung cita-cita luhur daripada proklamasi kemerdekaan. Lalu sifat hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan proklamasi. Yang pertama, memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu menegakkan hak kodrat dan hak moral setiap bangsa yang akan merdeka. Untuk tujuan inilah bangsa Indonesia berjuang terus-menerus sampai pada akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu kemerdekaannya. Ini bisa dilihat dalam bagian ketiga dan keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945 yang artinya bahwa perjuangan gigih menegakkan hak kodrat dan hak moral atas kemerdekaan itu merupakan gugatan di hadapan dunia terhadap adanya penjajahan atas bangsa Indonesia yang tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan. Bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu telah diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada akhirnya berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Bisa dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagian pertama, kedua, dan ketiga. Yang ketiga,
memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tersebut yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat dalam bagian keempat pembukaan. Kesimpulannya bahwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan bagian tak terpisahkan dengan pembentukan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Keduanya ini saling terkait dalam melengkapi terbentuknya suatu negara yang sah dan diakui oleh dunia internasional. Menurut Notonegoro, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Hal ini karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma dasar negara yang selanjutnya menentukan adanya Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebut sebagai unsur pokok kaidah negara yang fundamental, di antara lain pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar, pengakuan kemerdekaan, hak segala bangsa, cita-cita nasional, pernyataan kemerdekaan, tujuan negara, kedaulatan rakyat, dan dasar negara Pancasila. Norma hukum yang pokok dan disebut pokok kaidah fundamental daripada negara itu dalam hubungan mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, yang kuat dan tidak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dapat dirubah. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti mengubah bentuk negara hukum Kesatuan Republik Indonesia. Sebab pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terpisahkan dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembentukan negara Indonesia dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah isi daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dari alinea pertama sampai alinea keempat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki pengertian yang berbeda-beda, yang pada prinsipnya merupakan cita-cita dan tujuan dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu bagaimana makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Pada alinea yang pertama mengandung makna yaitu adanya pengakuan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi hak kodrat dari setiap bangsa untuk merdeka. Yang kedua, adanya pernyataan bahwa bangsa Indonesia tidak menyetujui adanya penjajahan di atas dunia karena hal ini tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang ketiga, adanya suatu keinginan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan dan adanya pernyataan bahwa bangsa Indonesia siap membantu bangsa-bangsa lain untuk merdeka. Pernyataan tersebut disampaikan di dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, di mana proklamasi tersebut menggambarkan bahwa bangsa Indonesia telah lepas dari penjajahan. Pada alinea yang kedua memiliki makna perjuangan bangsa Indonesia telah sampailah pada saat yang tepat, yaitu saat kemerdekaan. Bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati para pahlawan bangsa yang telah mengantarkannya ke depan pintu gerbang kemerdekaan, bahwa kemerdekaan bukan merupakan akhir perjuangan bangsa Indonesia, melainkan hanya suatu jembatan untuk menuju terwujudnya cita-cita bangsa, yaitu suatu keadaan masyarakat yang adil dan makmur. Pada alinea ketiga memiliki makna adanya pengakuan religius bahwa kemerdekaan yang diperoleh merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia dimotivasi oleh keinginan yang luhur suatu bangsa yang bebas dari penjajahan, adanya pernyataan tentang proklamasi kemerdekaan. Alinea yang keempat memiliki makna bahwa adanya keinginan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Adanya keinginan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Dan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Belajar merupakan jalan untuk mencerdaskan kehidupan. Jadi dengan cara belajar, maka kita sudah ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan tadi, kita akan mengambil kesimpulan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara prinsip berhubungan erat dengan proklamasi maupun Pancasila. Dalam pembukaan tercantum permasalahan yang sangat berhubungan dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita tersebut yaitu suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Demikian tadi materi yang telah Ibu sampaikan dalam pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik, dipelajari dengan benar. Demikian tadi anak-anakku. Sampai ketemu untuk materi berikutnya. Sebelum
pembelajaran Ibu tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.